Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Rohma dengan NIM 1914-20014, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAGMM. Nah, materi yang akan saya bahas terkait jenis-jenis arbitrase. Pengertian arbitrase sendiri ialah suatu prosedur yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Alasan yang sama pula, arbitrase secara luas dapat diterima oleh pelengkap dari hukum formil dari orang-orang Romawi dan lebih disukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersial pada abad pertengahan. Adapun jenis-jenis arbitrase yaitu terbagi menjadi dua, arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc ialah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Dalam jenis arbitrase ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana cara pemilihan arbiter dilakukan, kerangka kerja, prosedur arbitrase, dan aparatur administratif dari arbitrase. Oleh karena itu, menurut Suyud Sumargono mengatakan bahwa ciri pokok dari arbitrase ad hoc ini adalah penunjukan arbiternya secara perorangan. Kemudian, arbitrase institusional. Dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York tahun 1958, arbitrase institusional ini disebut dengan istilah permanent arbitral body. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Kemudian, badan arbitrase institusional ini apabila dilihat dari sudut ruang lingkupnya dapat diklarifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, arbitrase institusional nasional. Nah, pada arbitrase ini unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjiannya hanya bersifat nasional antara para pihak, domisili yang sama, sistem dan budaya hukum yang sama. Yang kedua, The Japanese Commercial Arbitration Association, yaitu sebagai pusat arbitrase institusional internasional. Nah, menurut Ridwan Widyastoro atau Ridwan adalah kebalikan dari arbitrase nasional, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa, di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda satu sama lain. Dan yang ketiga, arbitrase institusional regional. Arbitrase ini ialah suatu lembaga arbitrase yang luar lingkupnya keberadaan yuridisnya berwawasan regional, seperti Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee. Selanjutnya ada perbedaan ad hoc dan institusional. Yang pertama, arbitrase ad hoc
maupun arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang kedua, perbedaan arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga institusion tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Yang ketiga, arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara sendiri baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketanya. Para arbiternya tentu dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya, jika para pihak tidak memilih sendiri, maka dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional. Dan yang terakhir, pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiternya, atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Adapun arbiter institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan perjanjian arbitrase. Nah, arbitrase ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Faktor-faktor kerahasiaannya berproses secara perkara dan keputusannya dikeluarkan oleh para arbiternya, maka para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri karena putusannya bersifat final dan mengikat dengan adanya kepekaan antara arbiter maupun wasit. Kekurangannya itu bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit. Dalam arbitrase tidak dikenal dengan adanya presiden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka logisnya ada kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Karena keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Adapun menurut Komar Kantamadja, ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam arbitrase luar negeri. Demikian penjelasan singkat terkait jenis-jenis arbitrase. Untuk quote pada kesempatan kali ini, menurut Dr. Haji Saiful Bari adalah hidup bukan seberapa jauh engkau melangkah, tapi seberapa bermanfaat setiap langkah. Hidup bukan sekedar kumpulan kenangan, tapi bagaimana kenangan menjadikan hidup lebih hidup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.